Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Oktariani Halawa, mahasiswi dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tauhid Raja Ali Haji. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang statistik dan dasar-dasar model perencanaan. Statistik atau statistik ilmu dan atau seni yang berkaitan dengan tata cara metode, penggunaan pengumpulan data, analisis, dan interpretasi hasil analisis untuk mendapatkan informasi guna penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan mengenai kumpulan angka-angka grafik, gambar, atau diagram tentang suatu keadaan tertentu. Contoh, statistik penduduk, statistik kelahiran, statistik kematian, statistik kesehatan, statistik pertanian, dan lain-lain. Sebuah kostasta ataukah angka yang diperoleh dari sampel antara dasar perhitungan matematis tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian statistik adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengumpulkan, manipulasi dengan analisis menemukan keterangan dari data. Pengertian statistik semetrik menyatakan statistik diartikan sebagai kumpulan fakta berbentuk angka-angka yang disusun dalam bentuk daftar atau tabel yang menggambarkan suatu persoalan. Pengertian ini sejalan dengan pendapat dari Gaspres tahun 1989 yang menyatakan bahwa kata statistik telah dipakai untuk menyatakan kumpulan fakta unit berbentuk angka yang disusun dalam tabel dan atau diagram yang menggambarkan suatu persoalan. Perencanaan dan statistik pengembangan baik secara ekonomi maupun secara sosial memberikan dampak positif bagi masyarakat, meskipun terkadang tidak jarang memberikan efek negatif bagi sebagian masyarakat lainnya. Pembangunan akan berdampak positif jika mampu mengangkat taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik, memberikan benefit atau manfaat dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan. Namun, pembangunan akan berdampak negatif jika sebagian besar masyarakat pembangunan tidak selalu memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Kadang hanya sebagian kecil yang memperoleh manfaat. Pada kondisi inilah peran regulasi sebagai pengendali yang lebih memberikan seluruh masyarakat harus dulu tambahkan pengembangan yang tergambar dari pertumbuhan ekonomi di banyak sisi telah menyebabkan ketimbangan dalam distribusi pendapatan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan masyarakat dalam kepemilikan perusahaan, sumber daya baik sumber daya alam, finansial maupun pendidikan. Secara teori, ketimbangan dapat menjadi pemicu terjadinya keresahan sosial dan berdampak dalam tatanan kehidupan masyarakat. Dasar-dasar model perencanaan pembangunan. Yang pertama, model perencanaan AREGA. Tipe model perencanaan yang paling sederhana adalah model ARGEP yang berhubungan dengan perekonomian secara keseluruhan dan menyangkut komponen-komponen ARGEP seperti konsumsi, produksi, instansi, tabungan, ekspor, impor, dan lain-lain. Model ini biasanya digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan PDB dengan asumsi yang disederhanakan. Yang kedua, model perencanaan sektoral. Model perencanaan sektoral adalah perencanaan yang dilakukan pendekatan kegiatan atau program yang mempunyai persamaan ciri-ciri serta tujuannya. Pendekatan perencanaan lainnya yang terutama bertumbuh pada lokasi kegiatan. Yang ketiga, model Hardomal. Model Hardomal adalah sebuah model pertumbuhan ekonomi yang menggunakan tabungan dan investasi sebagai sumber pertumbuhan. Model mengambil nama dari dua ekonomi, Sri Roy Harvard S.A. Domar, yang mana
mengembangkan model secara independen di tahun 1939 dan 1946. Yang keempat, model perencanaan partisipatif. Model perencanaan partisipatif dalam perencanaan pembangunan daerah adalah salah satu model dalam proses perencanaan pembangunan di daerah dalam rangka mengakomodasi aspirasi masyarakat. Memaksimalkan aspirasi masyarakat tersebut dapat dilihat dari proses perencanaan dan tahapan perencanaan pembangunan yang dilakukan. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan dan saya dapat sampaikan. Kiranya apa yang saya jelaskan boleh bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.